Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi USB. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yudhistira Anasuda dari S1 Teknik Elektro Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Ya, kita masuk ke materinya ya. Nah, di sini USB atau kepanjangannya itu Universal Serial Bus. Nah, USB ini merupakan port masukan atau port output untuk mengatasi kekurangan port serial maupun port paralel. Nah, USB ini memiliki kinerja yang lebih cepat dibandingkan port serial ataupun paralel yang ada, dan port USB ini kerjanya lebih simple dibanding port serial dan port paralel. Nah, ini ada jenis-jenis USB, ada USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C. Nah, jenis-jenis USB ini yang sekarang tersebar di pasaran. Nah, sebenarnya ada USB 1.0, itu USB tahun 90-an, yaitu udah lama sekali dan sekarang sudah jarang yang pakai USB 1.0. Nah, USB 2.0 ini hanya memiliki 4 pin. Jadi ada pin ground, pin plus, pin min, sama pin VCC-nya, VBus-nya. Terus di sini USB 3.0 lebih cepat dibandingkan USB 2.0 karena pembaruan. Di sini ada memakai 4 plus 4 pin. Jadi ada tambahan TX-RX pada USB 3.0. Nah, karena ada tambahan TX-RX ini, maka kecepatan transfernya ini akan lebih cepat. Nah, jenis-jenis USB-nya ini ada USB tipe A, tipe B, sama micro USB tipe B, atau kita biasa sebut micro USB yang ada pada handphone. Nah, sekarang ini adalah USB tipe C, Type C. Nah, ini adalah USB yang penggunaannya itu bisa dibolak-balik tanpa perlu tertukar seperti itu. Kalau USB tipe A dan micro USB itu harus sesuai dengan portnya, posisinya. Kalau tidak sesuai nanti nggak bisa dihubungkan. Sedangkan tipe C ini kalau dihubungkan terbalik itu akan tetap bekerja. Kita lanjut untuk kelebihan USB. Sini ada kelebihan pertama, itu adalah hot plug cable. Nah, hot plug cable itu artinya USB ini bisa digunakan ketika device itu menyala. Misalkan PC atau laptop kalian menyala, kalian bisa menggunakan USB ini untuk transfer data. Nah, kalau device-nya mati, tentu saja nggak bisa digunakan. Nah, yang kedua itu mudah digunakan. Nah, pada port-port PC dan laptop ataupun handphone itu pasti ada port USB-nya. Jadi tinggal kalian colok aja ke port-port USB. Nah, kalau USB-nya nggak terdetek ini, nanti otomatis USB akan terdetek kalau kalian colokkan. Jadi driver nggak usah menginstal driver pada PC atau laptop, jadi konfigurasinya lebih mudah karena dilakukan secara otomatis. Yang ketiga itu kecepatan USB lebih cepat dibanding port serial dan port paralel yang ada pada saat ini. Jelas kecepatan USB ini lebih cepat daripada port serial atau port paralel ya. Saat ini USB paling cepat itu ada USB Type-C sama USB 3.2. Nah, yang keempat ini adanya deteksi dan pemulihan kesalahan yang handal. Nah, ini kalau kalian mencolokkan USB pada port dan tidak terdetek, maka nanti otomatis akan melakukan troubleshooting sendiri otomatis. Jadi nggak perlu kalian otak-atik, nggak usah pusing-pusing untuk troubleshooting. Yang kelima ini merupakan piranti eksternal. Nah,
USB ini merupakan piranti eksternal karena di setiap device itu sudah ada portnya sendiri. Jadi kalau kita mau mencolokkan USB, nggak perlu bongkar-bongkar namanya PC, nggak perlu bongkar-bongkar laptop, ataupun nggak perlu bongkar HP untuk mencolokkan USB atau menggunakan USB. Yang terakhir ini, piranti dengan USB dapat menggunakan satu dari device. Nah, maksudnya itu kita nggak perlu satu daya eksternal seperti power supply untuk menjalankan transfer data menggunakan USB. Hanya perlu menggunakan port USB yang ada, karena kabel USB hanya membutuhkan 500 mA daya arusnya, jadi kecil ya. Nah, yang kemudian komunikasi pada USB dilakukan secara serial karena kebutuhan kabel yang lebih sedikit, sehingga lebih murah dan lebih mudah diterapkan dalam konfigurasi dinamiknya. Terus terminologi yang diadopsi dari USB itu adalah upstream untuk mengatur protokol dan menginstruksikan ujung downstream untuk membahas pada waktu yang ditentukan. Jadi terminologinya itu ada upstream dan downstream ya. Kemudian kabel data USB tidak memiliki sinyal clock, sehingga komunikasi dengan USB dapat dikatakan sebagai asinkron. Jadi komunikasi USB ini dilakukan secara asinkron karena kita untuk transferring data tidak memerlukan clock. Lalu komunikasi paling dasar pada sebuah bus data USB memiliki 3 bagian, yaitu start, informasi, dan stop. Kalian bisa lihat di sini, ini ada grafik start yaitu saat idle. Nah, ketika kita menyampaikan informasi, karena di sini kita menggunakan komunikasi serial dinamik, jadi ini penyampaian informasi ini akan dilakukan secara bergantian. Dari all min, dari tegangan min, dia melakukan komunikasi. Ketika dia masukkan 0 lagi, maka selanjutnya itu V plusnya ini akan melakukan komunikasi secara bergantian sampai informasi transfer data yang dikirimkan ini sudah maksimal, maka dia akan stop pada 1, yaitu Vmax, lalu ke posisi idle lagi. Ini ada pada penyampaian informasi itu biasanya ini ada sinkronisasi dan PID. Kita lanjut komunikasi USB lagi. USB menggunakan sinyal diferensial untuk mengurangi noise, jadi agar transfer datanya ini lebih akurat. Lalu pengiriman yang dilakukan ini secara half duplex. Jadi seperti tadi, pengiriman itu secara bergantian. Dari Vmin ini ketika idle Vmin, dia mengirim data. Ketika dia sampai Vmin lagi, maka Vmax nya ini akan bekerja mengirimkan data. Nah, seperti itu bergantian sampai dari first bit of pack atau yang pertama, bit pertama, sampai last bit of pack, jadi sampai data terakhir, bit data terakhir. Lalu dia masuk, ketika data sudah berakhir, maka pengiriman ini, kedua simpulnya ini akan diberi tegangan Vmax, jadi untuk tanda agar pengiriman data itu berhenti. Nah, setelah melalui Vmax ini, dia akan kembali lagi ke Vmin. Yang Vmin ya, itu akan kembali ke Vmin, dan yang Vmax itu akan kembali ke Vmax. Lalu dia akan melakukan idle sampai dia mengirimkan kembali datanya. Lah, transaksi USB itu ada 4 ya. Ada 4 tipe USB, yaitu ada interrupt, bulk, isochronous, dan control. Nah, piranti lunak pada host mempunyai 2 parameter yang harus diperhatikan,
yaitu waktu pengiriman dan kualitas pengiriman. Tipe data yang berbeda membutuhkan parameter dan kualitas yang berbeda juga. Nah, ini untuk tipenya. Tipe interrupt itu parameter pentingnya itu kualitas, dan ukuran data maksimumnya itu 64 byte ya. Nah, untuk kecepatan rendahnya itu ada di 8 byte. Nah, contoh dari tipe interrupt ini adalah mouse dan keyboard. Nah, interrupt ini biasanya digunakan pada mouse dan keyboard gaming karena disitu membutuhkan kecepatan akurasi pada transfer data. Apalagi game-game seperti FPS untuk kompetitif itu membutuhkan sekali kecepatan dan akurasi dari mouse dan keyboard. Yang kedua itu bulk, yang parameter pentingnya itu kualitas. Ukuran datanya itu 64 byte seperti printer dan scanner. Nah, printer dan scanner ini kan membutuhkan kualitas pada transferring data agar ketika kita ngeprint gambar atau teks, tulisan dan gambarnya itu tidak pecah atau tidak ngacak seperti itu. Gambarnya tidak ngeblur atau sejenisnya. Yang ketiga ini isochronous ya, atau dia itu parameter pentingnya itu waktu. Jadi ini waktu ini sangat penting untuk speaker dan video, jadi agar tidak terjadi delay juga dan dapat bertahan secara lama. Jadi speaker ini ketika kita menyalakan musik 3 menit, maka transferring data ini membutuhkan waktu sebesar 3 menit juga ke speaker. Jadi parameter pentingnya digunakan ini waktu. Terus yang keempat itu ada tipe kontrol, yang parameter pentingnya itu waktu dan kualitas. Ukuran datanya 64 byte. Contohnya itu adalah kontrol sistem pada pabrik ya. Nah, untuk penjelasan interrupt ini adalah transfer data untuk mentransmisikan data kecil secepat mungkin dengan mempertahankan kualitas. Lalu ada bulk ya. Bulk itu adalah jenis transfer ya, dengan jumlah besar yang ditransferkan dan diverifikasi kualitas kebenaran datanya dan dijaga kualitasnya. Ini kan penting sekali untuk printer dan scanner. Yang ketiga itu ada isochronous, yaitu jenis transfer yang biasanya ini untuk pemindahan data dan streaming data secara cepat dan real time dengan waktu digunakannya itu lama, seperti itu. Yang keempat ini ada kontrol. Nah, ini untuk mengkontrol, untuk mentransfer informasi kontrol selagi mengidentifikasi dan mengkonfigurasi perangkat. Jadi dia mengirimkan data tetapi dibarengi oleh identifikasi dan konfigurasi data. Ini untuk transaksi pada USB seperti itu ya. Ini materi USB Universal Serial Bus dari saya, sepertinya sudah sampai sini. Terima kasih telah mendengarkan materi saya dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf ada